Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Tapi sebelum kita mulai video pembelajarannya, jangan lupa like, subscribe, dan tonton videonya sampai habis. Apa sih yang disebut dengan modal kerja? Berdasarkan pengertiannya, modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek. Perusahaan memerlukan modal kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, misalnya gaji, upah, pembelian barang, dan sebagainya, di mana dana yang telah dikeluarkan diharapkan akan kembali masuk ke perusahaan dalam jangka pendek melalui hasil penjualan. Perusahaan yang tidak memiliki modal kerja yang cukup tidak dapat membayar kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya dan akan menghadapi masalah likuiditas. Menurut pendapat Kashmir, analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis keuangan yang sangat penting bagi pihak manajemen perusahaan, penganalisis ataupun para calon kreditur dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan suatu perusahaan. Menurut pendapat Munawir, terdapat 3 konsep atau definisi modal kerja secara umum. 3 konsep tersebut adalah konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Yang pertama adalah konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif tersendiri merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kuantum atau jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana atau fund yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Dan yang kedua adalah konsep kualitatif. Konsep kualitatif menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya, dan menunjukkan pula margin of protection atau tingkat keamanan bagi para kreditur jangka pendek, serta menjamin kelangsungan operasi di masa mendatang dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman jangka pendek dengan jaminan aktiva lancarnya. Yang ketiga adalah konsep fungsional. Konsep fungsional menitik beratkan pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Pada dasarnya, dana-dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan.
Tetapi, tidak semua dana yang digunakan untuk menghasilkan laba periode saat ini atau current income, ada sebagian dana yang akan digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan laba di masa yang akan datang. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya modal kerja. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Manulang mengenai peranan dan fungsi modal kerja dalam perusahaan, yaitu meliputi menjamin kontinuitas operasional perusahaan, membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan, menunjukkan tingkat keamanan bagi para kreditur jangka pendek. Semua kegiatan di dalam maupun di luar perusahaan sangat bergantung pada modal kerja yang dimiliki perusahaan. Tersedianya modal kerja yang segera dapat dipergunakan dalam operasi bergantung kepada sifat dan aktiva lancar yang dimiliki. Setiap modal kerja harus cukup jumlahnya dalam arti harus mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari. Karena dengan modal kerja yang cukup akan menguntungkan bagi perusahaan. Mari kita mengenal sumber-sumber modal kerja. Terdapat 4 poin sumber dari modal kerja. Yang pertama adalah hasil operasi perusahaan. Hasil operasi perusahaan merupakan jumlah pendapatan yang nampak dalam laporan perhitungan laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Yang kedua adalah keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Dalam menganalisis sumber modal kerja yang berasal dari keuntungan penjualan surat-surat berharga, harus dipisahkan dengan modal kerja yang berasal dari hasil usaha pokok perusahaan. Dari hasil penjualan surat berharga ini, menyebabkan terjadinya perubahan dalam unsur modal kerja, yaitu dari bentuk surat berharga berubah menjadi kas. Yang ketiga adalah penjualan aktiva tidak lancar. Perubahan aktiva tidak lancar menjadi kas atau piutang akan menyebabkan bertambahnya modal kerja. Apabila hasil dari penjualan aktiva tetap atau aktiva tidak lancar ini tidak digunakan untuk mengganti aktiva yang bersangkutan, akan menyebabkan keadaan aktiva lancar sedemikian besarnya sehingga melebihi jumlah modal kerja yang dibutuhkan, atau dengan kata lain, adanya modal kerja yang berlebih-lebihan. Dan yang terakhir adalah penjualan saham atau obligasi. Perusahaan dapat mengeluarkan obligasi atau bentuk hutang jangka panjang guna memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Penjualan obligasi ini mempunyai konsekuensi bahwa perusahaan harus membayar bunga tetap. Oleh karena itu, dalam mengeluarkan hutang dalam bentuk obligasi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Penjualan obligasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau terlalu besar, di samping menimbulkan beban bunga yang besar, juga akan mengakibatkan keadaan aktiva lancar yang besar sehingga melebihi jumlah modal kerja yang dibutuhkan. Penggunaan modal kerja. Dalam penggunaan modal kerja, terdapat 6 poin penggunaannya. Yang pertama adalah pembayaran biaya operasi perusahaan. Yang kedua, kerugian penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Dan yang ketiga, pembelian aktiva tidak lancar. Dan yang keempat, pembelian kembali saham atau obligasi. Kelima, pembayaran pinjaman jangka panjang. Dan yang keenam, merupakan pembentukan dana untuk tujuan tertentu. Prosedur analisis sumber dan penggunaan modal kerja.
adalah menentukan besarnya perubahan modal kerja. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menentukan besarnya sumber modal kerja. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menentukan besarnya penggunaan modal kerja. Dan yang terakhir, membuat laporan tentang sumber dan penggunaan modal kerja. Menurut pendapat Bambang Wiyatno, menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemenuhan kebutuhan suatu modal dapat disediakan menjadi dua sumber. Dua sumber tersebut adalah sumber intern perusahaan dan sumber ekstern perusahaan. Sumber intern yang dibentuk perusahaan terdiri atas dua. Yang pertama adalah laba ditahan dan yang kedua adalah penyusutan. Laba ditahan, menurut pendapat Ridwan S. Sujaja dan Berlian, mengemukakan bahwa laporan laba ditahan merupakan laporan laba yang berasal dari tahun-tahun yang lalu dan tahun berjalan yang tidak dibagikan sebagai dividen. Pos ini selalu merupakan akumulasi dari sisa laba yang tidak dibagi selama perusahaan beroperasi. Makin besarnya sumber modal intern yang berasal dari laba ditahan akan memperkuat posisi keuangan perusahaan dalam menghadapi kesulitan keuangan di waktu-waktu yang akan datang. Yang kedua adalah penyusutan. Besarnya penyusutan setiap tahun adalah bergantung kepada metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Semakin besar jumlah penyusutan, berarti semakin besar sumber intern dari dana yang dihasilkan di dalam perusahaan yang bersangkutan. Sementara sebelum penyusutan tersebut digunakan untuk mengganti aktiva tetap yang akan diganti, dapat digunakan untuk membelanjai perusahaan meskipun waktunya terbatas sampai saat pergantian tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber ekstern perusahaan. Sumber ekstern perusahaan merupakan sumber modal yang berasal dari luar perusahaan. Modal yang berasal dari kreditur dan pemilik perusahaan, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan. Modal yang berasal dari kreditur disebut sebagai modal asing, dan modal yang berasal dari pemilik perusahaan disebut sebagai modal sendiri. Modal asing merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan. Dan bagi perusahaan, modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus kembali. Selain itu, modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tentu lamanya. Menurut pendapat Bambang Wiyatno, sumber-sumber modal kerja dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah berkurangnya aktiva tetap. Yang kedua, bertambahnya hutang jangka panjang. Yang ketiga, bertambahnya modal. Dan yang terakhir adalah adanya keuntungan dari operasi perusahaan. Dari uraian tentang sumber-sumber modal kerja tersebut, maka S. Munawir menyimpulkan bahwa modal kerja akan bertambah nilai bila 1. Adanya kenaikan sektor modal baik yang berasal dari laba maupun adanya pengeluaran modal saham atau tambahan investasi dari pemilik perusahaan. Yang kedua, adanya pengurangan atau penurunan aktiva tetap yang diimbangi dengan bertambahnya aktiva lancar karena adanya penjualan aktiva tetap maupun melalui proses depresiasi. Dan yang ketiga,
ada penambahan hutang jangka panjang baik dalam bentuk obligasi, hipotek, atau hutang jangka panjang lainnya yang diimbangi dengan bertambahnya aktiva lancar. Penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Tetapi, penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan berubahnya atau turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Di samping penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan berkurangnya modal kerja tersebut, S. Munawir mengemukakan bahwa ada pula pemakaian aktiva lancar yang tidak merubah jumlahnya, baik jumlah modal kerjanya maupun jumlah aktiva lancarnya itu sendiri, yaitu pemakaian atau penggunaan modal kerja atau aktiva lancar, dengan kata lain modal kerja tidak berkurang. Misalnya, pembelian efek atau marketable securities secara tunai, pembelian barang dagangan atau bahan-bahan lainnya secara tunai, dan perubahan suatu bentuk piutang ke bentuk piutang lainnya, misalnya dari piutang dagang menjadi piutang wesel. Contoh laporan dalam analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Dalam tabel 1 ini, terdapat sumber dan penggunaan modal kerja PT Bakri Telekom Tbk per 31 Desember 2007 sampai 2008 dalam ribuan rupiah. Dari data tersebut, dapat dilihat perusahaan mengalami peningkatan modal kerja seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 828 miliar 184 juta 109.824 rupiah. Jika dilihat dari perubahan modal kerja, peningkatan disebabkan oleh adanya perubahan pada aktiva lancar, yaitu investasi jangka pendek dengan sebesar 982 miliar 996 juta 31.362 rupiah. Selain itu, perusahaan juga mengalami kenaikan yang signifikan pada penambahan modalnya, yaitu modal saham ditempatkan dan tambahan modal disetor masing-masing sebesar 952 miliar 874 juta 71.200 rupiah dan sebesar 2.107 miliar 296 juta 67.662 rupiah. Seperti tahun sebelumnya, perusahaan lebih memfokuskan penggunaan dana pada pembelian aktiva tetap sebesar 1.996 miliar 79 juta 174.316 rupiah. Dari hasil analisis secara garis besar, perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang menunjukkan adanya modal kerja yang cukup walaupun perusahaan melakukan ekspansi perusahaan yang ditandai dengan penambahan aktiva tetap setiap tahunnya. Pada tabel 2, terdapat sumber dan penggunaan modal kerja PT Excel Komindo Pratama Tbk dan anak perusahaan per 31 Desember pada tahun 2007 sampai 2008 dalam jutaan rupiah. Pada periode tahun 2007 sampai 2008 ini, modal kerja perusahaan mengalami peningkatan sebesar 3.223 miliar 240 juta rupiah.
Peningkatan modal kerja tersebut dikarenakan adanya kenaikan pada seluruh aktiva lancar perusahaan dan juga adanya peningkatan jumlah kewajiban lancar yang sangat signifikan, yaitu hutang obligasi sebesar Rp3.283.434.104 dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari sumber dan penggunaan modal kerja, sumber modal kerja perusahaan yang paling signifikan berasal dari pinjaman jangka panjang sebesar Rp12.397.306.000.000. Sedangkan penggunaan modal kerja perusahaan masih difokuskan untuk pembelian aktiva tetap. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penambahan yang paling signifikan pada aktiva tetap, yaitu sebesar Rp7.369.544.000.000. Penurunan modal kerja sebagian besar diakibatkan dengan adanya penurunan pada kewajiban lancar. Sedangkan hasil dari operasi perusahaan tidak sebanding dengan besarnya penggunaan modal kerja perusahaan yang sebagian besar penggunaannya kepada pembelian aktiva tetap. Sedangkan kenaikan modal yang terjadi diakibatkan adanya peningkatan hutang jangka panjang yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan.